Oke, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya dengan Om Ben ya. Dalam hari ini saya akan coba membahas bagaimana membedakan ya saham yang murah dan dalam tanda kutip saham yang murahan ya. Ini sekali lagi disclaimer on, ini adalah opini pribadi saya ya dari pengalaman. Jadi begini teman-teman, supaya tidak salah mengerti dulu ya, saya jelasin dulu ya. Apa sih definisi saham murah dan murahan? Ya seperti itu ya. Sekali lagi, ini bukan untuk mendiskreditkan emiten tertentu, tapi kalau saya ngomong saham atau apa, ini nggak ada urusannya dengan kinerja perusahaan secara real, ya, secara real nggak ada hubungannya. Jadi saya hanya membahas apa yang dilakukan oleh market maker di dalamnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi saham yang murah adalah saham yang masih belum bergerak, ya, atau masih terdiskon, tapi ada dalam fase akumulasi, ya seperti itu. Kalau saham yang dalam tanda kutip yang tadi saya sebut murahan adalah saham yang harganya bergerak turun, ya, yang biasanya teman-teman bilang wah sahamnya lagi turun harganya murah. Nah tapi perlu diingat ya, murah itu relatif ya kan, seperti itu. Kalau harganya 200 ya murah kalau dibandingkan 250. Kalau harganya turun ke 150 maka 150 lebih murah dibandingkan harga 200 ya kan, seperti itu ya. Jadi yang disebut murah adalah saham yang bergerak turun tapi tidak ada fase akumulasi, malah dalam posisi distribusi yang sangat masif. Ya, ini yang sangat berbahaya sekali ya. Dalam posisi distribusi yang sangat masif ya, seperti itu ya. Itu sahamnya dikatakan saya tanda kutip murahan ya. Jadi sekali lagi nggak ada urusannya dengan emitennya apapun juga ya. Jadi saya sekali lagi ini disclaimer on, saya tekankan sekali lagi teman-teman, ini nggak ada hubungannya dengan emitennya dan lain sebagainya. Tapi saya membahas di sini adalah yang saya highlight adalah bagaimana kita mengikuti atau kita bisa melihat saham ini lagi diobral oleh market maker atau oleh penggerak harganya, atau saham ini harganya bergerak turun kita bisa mencicil beli akumulasi karena harganya memang murah ya. Jadi lagi diakumulasi tapi harganya belum naik, jadi masih murah ya kan, seperti itu ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman kalau belum bergabung bersama komunitas para pencari cuan, silahkan di bawah ada banner ya. Teman-teman bisa join ya. Ada Instagram komunitas PPC ya, kemudian ada juga Telegram PPC ya, seperti itu ya. Dan juga ada Facebooknya. Silahkan teman-teman join di sana untuk kita belajar bersama-sama supaya kita bisa lebih cerdas dalam menganalisa atau memilih saham mana yang harus kita beli dan kita bisa melihat arah marketnya kemana ya, seperti itu ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Nah, saya biasanya akan menggunakan ini ya teman-teman ya. Saya biasanya jujur saya menggunakan tools dari Stockbit ya, seperti itu ya. Saya akan buka Stockbit ya. Jadi saya menggunakan Stockbit untuk menganalisa dan melihat semuanya ya teman, karena di sini cukup lengkap menurut saya ya. Oke, nah sebelumnya ya teman-teman, mungkin hari ini saya buat di tanggal 8 ya, tanggal 8 kita lihat bahwa IHSG-nya ini jebol ya, jebol dari area konsolidasinya ya. Tapi IHSG memang ada gap yang ditutup ya. Hari ini nutup gap ya. Tepat sempurna menutup gap hari ini di tanggal 8 ya. Saya buat ini video ini di jam 5 sore ya. Ini menutup gap ya, menutup gap dan kembali rebound ya. Kalau kita ngomong ya berarti area IHSG kita di sini ini adalah area ya, gapnya di sini kan, ini ada gap di sini ya. Nah jadi area-area ini adalah area penting IHSG ya, jangan sampai jebol lagi. Kalau jebol lagi bahaya sekali IHSG kita ya. Jadi seperti itu ya. IHSG juga secara tren jangka pendeknya ini memang kita lihat ya, apakah ya belum patah tren ya. Masih cukup mengkhawatirkan tapi ya belum lah, oke lah ya, masih masih oke ya, masih oke dalam tren jangka pendeknya, masih oke seperti itu ya. Dalam tren jangka panjangnya ya sih memang sudah patah tren ya, kita lihat ya. Tapi so far ya masih oke ya. Semoga di area-area ini ya 6.750-an ini tidak jebol ya kan, seperti itu yang kita harapkan ya. Oke ya, dan semoga IHSG bisa kembali lagi ke zona konsolidasinya ya, seperti itu ya. Outflow-nya luar biasa, memang masih keluar terus asingnya ya. Cuman saya tidak akan bahas untuk IHSG, jadi itu hanya view saya aja ya. IHSG masih on track. Kalau teman-teman tanya apakah ada windows dressing, saya masih percaya akan ada windows dressing ya. Bahkan hari ini juga di PPC kita buy BBRI ya, kita buy BBRI, kita buy Telkom ya, untuk buy on weakness seperti itu ya. Jadi benar-benar menurut saya masih cukup oke ya. Nah, saya biasanya begini teman-teman. Ada saham-saham yang turun ya, yang turun tapi apa ya, mengkhawatirkan. Contoh ya, kita ngerti ya saham Bir Asia ya. Bir Asia ini turun dan cukup mengkhawatirkan. Apakah ini termasuk saham yang murah ya? Kita lihat ya, sahamnya begini ya. Dari harga tertingginya di 1.600 ya, 1.600 seperti itu. Sekarang harganya di 153. Per tanggal 8 ini di 153 ya.
Dan kita lihat kalau dari chartnya juga ya, ini sudah membuat lower low ya. Teman-teman mesti ngerti bahwa penurunan atau saham downtrend itu ada pembentukan namanya lower high ya, dan kemudian lower low ya. Jadi ini ya, dia turun, bergerak turun terus ya. Kalau kita lihat ya begini ya. Ini sekaligus teman-teman mungkin bisa sedikit belajar ya. Jadi ini turun ya begini ya. Kemudian dia naik ya. Dia sempat naik ya, membentuk ini high-nya, ini low-nya ya di sini. Ini kemudian membentuk yang namanya lower high ya, ketinggian yang lebih rendah daripada ketinggian sebelumnya ya, dan kemudian dia jebol lagi ke bawah ya, jebol lagi ya. Ini di sini ya, di area sini, di area 700-an ini jebol ya. Konsol di area 500 ya, 500 ya, bertahan kuat ya. Dia sempat rebound ya, sempat rebound tapi tidak kuat ya, tidak kuat di sini ya. Kemudian dia turun lagi, dia membentuk lower low lagi, jebol lagi supportnya ya. Kemudian dia naik sedikit ya, dia naik sedikit seperti itu, dan kemudian lower low lagi ya. Nah, ini yang terjadi, ini adalah fase pembentukan downtrend. Nah, untuk menghadapi downtrend seperti ini kita harus melihat ya, saham BIRG ini kita coba lihat ya. Ini ada Bandar Detektor ya. Ini kalau di sekuritas namanya Broksum, broker summary ya. Kita lihat dari penurunan di sini ya, dari penurunan di sini aja deh ya. Ketika dia konsol di sini ya, di sini ya. Saya akan coba lihat dari 4 Juli. Ya, dari 4 Juli aja, tidak usah jauh-jauh ya. Apa yang dilakukan market makernya ketika harganya di zona sideways ya, zona sideways sampai di tanggal 28 September. Sampai tanggal 28. Nah, yang terjadi adalah seperti ini ya. Adanya distribusi ya, yang beli retail ya. YP ini mewakili retail karena di sini kita lihat sellernya juga besar-besar ya. Tapi yang paling parah menurut saya setelah tanggal ini ya, setelah tanggal 28 ini, dia kan jebol support nih ya. Dia ada support di sini ya. Dia ada support di sini ya, di area 500 ini ya, dia jebol di tanggal 28 ini, dia jebol tanggal 29-nya. Kita lihat tanggal 29 sampai hari ini. Tanggal 29 sampai hari ini belum keluar broksumnya ya. Kita lihat sampai kemarin ya, kemarin di tanggal 7. Nah, yang terjadi adalah Cipta Dana atau broker KI ya, Cipta Dana Sekuritas ya. Di sini saya tidak mendiskreditkan sekuritasnya, tapi sekuritas hanya dipakai untuk market maker untuk berjualan ya. Jadi hanya pakai baju aja ya, bajunya Cipta Dana seperti itu karena memang underrated Cipta Dana ya. Bukan berarti Cipta Dana jelek ya, enggak seperti itu ya. Jadi mindsetnya harus dirubah teman-teman ya. Jadi YP ini ya, broker YP CC ini beli ya, tapi broker KI jualan gila-gilaan. Nah, kita mengerti kalau dalam distribusi, kalau dari sini udah kelihatan ya big distribution ya. Tapi kalau kita lihat dari secara broksum di sini udah kelihatan bahwa memang KI, YU, IU, RF. 4 sekuritas teratas adalah 4 sekuritas yang dipakai oleh institusi ya. KI sebagai underwriter, YU kita ngerti ya, broker institusi juga, IU juga, RF juga. Nah, yang terjadi seperti ini. Ini bagaimana kita menghadapi saham yang seperti ini? Sesimpel kalau saya menemukan saham yang seperti ini, saya tidak akan pernah mau beli dulu. Karena apa? Dalam fase distribusi ya, seperti itu ya, dalam fase dan yang terjadi benar, saya menggabungkan antara TA dengan melihat broker summary begini aja ya. Saya udah bisa mengambil keputusan dan kesimpulan bahwa saham ini dalam posisi downtrend dan saya tidak akan berani untuk ambil. Semua kenaikan-kenaikan yang ada hanya dimanfaatkan untuk berjualan lagi ya. Itu yang terjadi, memancing retail untuk tetap lebih banyak masuk lagi ya. Kita lihat ya di tanggal ini ya teman-teman ya. Tanggal 1 Desember, kalau tidak percaya kita buktikan ya. Tanggal 1 Desember ya, tanggal 1 Desember seperti itu. Sampai tanggal 2 yang terjadi apa? Kita lihat ya. Nah, di tanggal 1 sampai tanggal 2 masih ada ya, ada BK yang numpang beli ya. Tapi ternyata BK ini kalau kita lihat di tanggal 3 tanggal 4 5 ya, 5 hari Senin ya, tanggal 5 ya, BK-nya bongkaran lagi ya, BK-nya bongkaran lagi ya, BK keluar lagi ya, dan sampai kalau tarik tanggal 7 ya, kita lihat ya, BK keluar lagi. Nah, yang terjadi apa? Berarti memang BK ini mungkin ada satu tim dengan KI ya, kita tidak pernah ngerti. Tapi yang terjadi adalah saham ini lagi dalam fase big distribution ya.
fase distribusi yang masif. Nah, itu kita lihat bisa lihat dari seperti ini. Nah, bagaimana dengan saham-saham yang dibandarin oleh asing? Contoh, saya akan buka S Hardware. Nah, bagaimana cara ngerti S Hardware ini dibandarin asing atau enggak ya? Kita lihat foreign flow-nya S Hardware ya. Ini dari secara foreign flow ya, turun ya. Grafiknya downtrend ya. Asingnya buang terus berarti. Kemudian secara ini ya, kalau kita lihat ini asingnya bongkaran terus ya, asingnya bongkaran terus ya. Dan sahamnya mengkonfirmasi harganya bergerak downtrend juga ya, downtrend juga ya, turun dari harga 1000 ya, 1300, 1400, 1500, sekarang di harga 400. Apakah ini cukup murah? Nah, ini yang kita mau cari, apakah ini murah? Saya akan coba buka di sini di profile ya, di bagian profile. Ya, teman-teman bisa mengakses ini kalau teman-teman berlangganan Stockbit Pro atau teman-teman buka akun di Stockbit ya. Silahkan kalau teman-teman membutuhkan dan merasa ini berguna ya, karena ini juga saya pakai seperti itu ya. Nah, di bagian menu utama ini saya akan buka di bagian profile. Ya, saya akan buka di bagian profile. Kemudian saya akan lihat di holding composition. Untuk melihat bagaimana bandarnya siapa ya, saya akan lihat di sini ya. Di sini yang hijau adalah foreign. Artinya apa? S Hardware ini lebih banyak dikuasai oleh foreign. Kalau orang menguasai barang lebih banyak ya dari awal, maka orang itu bisa mengendalikan harga. Jadi jelas penggerak dari S Hardware adalah foreign karena foreign lebih banyak beli. Nah, celakanya foreignnya itu terus turun dalam setahun terakhir dan lokalnya bertambah. Nah, kita lihat lokalnya siapa. Nah, masalahnya yang lebih cukup buat saya ini nggak terlalu bagus adalah individual lokal ya, terus naik ya. Kemudian kita lihat foreignnya ya, foreign ya, yang jualan siapa adalah ini ya, reksadananya jualan ya, seperti itu. Jadi saya melihat bahwa saham ini enggak, menurut saya bukan murah ya, ini lagi diobral ya, seperti itu ya S Hardware ini ya. Dan kalau kita lihat ya, broker summary-nya pun akan mengkonfirmasi juga ya S Hardware ya. Kita lihat S Hardware dari sini, dari pucuk ya, di tanggal udah nggak usah jauh-jauh, 5 November aja dari 2021 ya. Mau jauh juga ya. 5 November saya pikir 2022 ya. Oke, saya akan coba cari sini ya. Wow. Yang beli kembali lagi adalah broker YP ya, yang jual AK ya. AK-nya AKZP BK YUKZ CSBB. Ini 7 ini adalah broker institusi ya, karena teman-teman mungkin nggak bisa buka di akun ini. Sedangkan YP, KKSQ, PDNI, EP ya, kalian ngerti itu siapa dan kalian dengan mudah buka di akun tersebut ya. Jadi ini mengkonfirmasi dari Broksum, dari TA, dan kemudian dilihat dari grafik kepemilikan holding composition-nya, ini sedang dalam fase bongkaran barang. Maka saran saya jangan kalau begini gimana, jangan ya, sabar, tunggu dulu. Dan sekali lagi ini nggak ada urusannya dengan fundamental perusahaan atau kinerjanya menurut saya ya, karena ini sesimpel harga bergerak berdasarkan buyer dan seller ya. Saya nggak ngerti kenapa asingnya bongkaran terus, tapi yang saya ngerti, karena saya juga nggak tahu mendalam fundamental, yang saya ngerti ketika saya melihat seperti ini maka saya akan menghindari saham ini ya, seperti itu. Nah, saya akan coba lihat lagi sekarang bagaimana dengan blue chip ya kan. Kita lihat blue chip nih, saya paling suka Big Bang itu BBRI sekarang. Karena apa ya? Saya kembali lagi lihat TA-nya dulu. Secara chart ya, secara chart TA-nya ini ya, TA-nya ini cakep. Dan hari ini dia menguji ya, menguji area-area support di sini 4.700-an ya. Dia menguji di area 4.700-an ya. Dia menguji di sini kemudian dia rebound ya. Nah, makanya tadi saya ada call di BPC juga, teman-teman di BPC ya, analis BPC juga call untuk masuk ke BBRI di harga 4.700, dan saya juga udah bilang secara chart kelihatan banget 4.700 adalah area support yang dijaga. Karena ini dia berhasil sideways ini dan berhasil breakout ya. Ini kan nggak bisa krisis kan, berhasil breakout. Makanya penting teman-teman mempelajari yang namanya analisa teknikal. Nah, kita lihat secara foreign flow ya, foreign flow-nya BBRI ini dikuasai siapa? Kita lihat lagi ya, BBRI. Ya, BBRI ini ya, dari profile kita lihat BBRI ini dikuasai oleh asing ya, asingnya dominan ya, yang hijau foreign, yang bawah lokal ya, seperti itu ya. Jadi market makernya atau bandarnya adalah asing ya. Sedang kita lihat ya, grafiknya ini masih ya dari bulan 15 November sampai puncaknya di 1 Desember ada yang namanya inflow ya, ada yang namanya inflow ya, beli, asingnya beli. Nah, karena itu ketika harganya turun ya, ini kita manfaatkan untuk apa? Untuk cicil beli ya. Jadi di situ ya, karena asingnya beli ya, ini baru buangannya nggak cukup masif, dan saya percaya ini salah satu saham yang oke untuk Windows Dressing ya.
BBRI ya. Kita lihat nggak ngerti, tapi secara analisa seperti itu ya, masih cukup oke selama ya 4.700 nggak jebol. Nah, ini saham yang masih bisa kita koleksi karena harganya masih cukup murah. Nah, itu jadi dari sini kita bisa menyimpulkan teman-teman, harga turun tuh belum tentu murah. Karena bisa aja yang turun akan selalu turun dan semakin turun. Contoh seperti ini. Lagi ya, BSBK Waran. Ya, ini yang dulu sempat saya bahas ya. BSBK Waran ya, ini gila-gilaan ya. Seperti ini kita lihat chartnya ya. Ini lagi turun terus. Apakah ini cukup murah? I don't think so. Ya, saya nggak menganggap ini murah. Karena apa? Saya melihat ya, dari awal dia listing di tanggal 8 ya, 8 November ya, sampai dengan sekarang itu yang jualan adalah broker-broker bandarnya ya, PG, FS, HD, LS dan kawan-kawan, dan mereka bisa jualan secara masif segini. Ini jelas distribusinya sangat besar sekali dan harganya makanya terparkir di harga 5 ya, dan harga 5. Dan kalau kita lihat di ini ya, BSBK Waran, kita coba lihat BSBK Waran ya, BSBK Waran kita lihat di order booknya ya. Kalau kita lihat hari ini pun ya, BSBK Waran ini dikunci ya, dipaku di harga 4 sampai 5, dijagain di bawah ya. Apakah ini bisa rebound? Saya nggak ngerti, tapi kalau saya melihat seperti ini, ingat ini Waran juga beresiko ya. Waran ini ada expirednya ya. Mungkin kalau teman-teman belinya di atas, ini akan sangat menyulitkan sekali. Tapi kalau teman-teman baru mulai beli sekarang ya, mungkin kalian bisa mendapatkan tektok ya, 1 tik 2 tik ya, oke lah ya. 4 ke 6 udah cuma 50% kan, seperti itu ya. Jadi saya nggak akan beli ketika harganya bergerak turun ya, ketika di sini. Karena apa? Saya melihat ini distribusi yang sangat masif. Ini nggak murah ya. Ini lagi bongkaran barang. Ini lagi bagi-bagi barang ke retail ya. Jadi itu dari sini teman-teman bisa memutuskan apakah saya mau beli saham ini atau Waran ini atau enggak. Ingat ya, kita melihat kalau dalam term yang cukup nggak terlalu panjang ya, kita melihat harga dipengaruhi oleh pergerakan harga buyer dan seller. Makanya kita harus ngerti siapa yang beli, siapa yang jual ya, siapa yang bongkaran barang dan lain sebagainya ya. Oke, mungkin hari ini situ sekian aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan join ke PPC ya. Nanti di grup Telegram di bawah ini kalian bisa diskusi dengan saya. Kalian bisa mention saya di sana ya, atau di Instagram saya Jalan-Jalan Murah atau Instagram PPC ya. Sekian dari saya, semoga video ini berguna ya buat teman-teman supaya teman-teman bisa mengerti dan lebih cerdas lagi untuk menghadapi market ke depannya. Terima kasih, selamat sore dan tetap semangat.